Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudin dari SMK Negeri 2 Kuningan. Pada tahun pelajaran 2022-2023 ini saya diberi tugas untuk mengampu mata pelajaran pada kelompok B, yaitu kejuruan, yaitu mata pelajaran pengembangan perangkat lunak dan game. Baik, kita mulai. Sudah tampil di layar. Ini adalah materi awal dari mata pelajaran pengembangan perangkat lunak dan game, ya, yang meliputi materi profesi bisnis, kemudian perkembangan dunia kerja, dan profesi perangkat lunak dan game. Tetapi sebelum lebih lanjut ke materi-materi tentang PPLG, alangkah baiknya kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan perangkat lunak. Baik, kita switch dulu. Sudah tampil di layar, ada 3 istilah yang namanya istilah program, aplikasi, dan software. Ketiga istilah ini pada sebagian orang adalah memiliki tujuan dan makna yang sama, padahal tentunya tidak. Contohnya, istilah program dalam pengertian umum adalah suatu rancangan atau struktur, desain, kode, skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan tentu untuk mempermudah suatu permasalahan. Nah, itulah namanya program secara umum. Ya. Untuk lebih memudahkan pemahaman dan dikaitkan dengan program keahlian yang kalian pelajari sekarang adalah, misalkan kalian pasti sudah tahu, bahkan ada yang sudah memiliki yang namanya PC atau personal komputer, atau boleh juga laptop, ya. Dan kalian juga pasti memiliki yang namanya smartphone atau handphone, ya. Seiring dengan perkembangan zaman, misalkan smartphone yang pada awalnya dikhususkan untuk melaksanakan tugas komunikasi, sekarang sudah bertambah fiturnya, ya, atau fungsinya. Dengan memiliki smartphone, kalian bisa membantu pekerjaan kalian apapun, ya. Dalam tanda kutip adalah hal-hal yang positif, ya. Contohnya, untuk menghitung kalian bisa menggunakan program yang ada di handphone, yaitu program kalkulator. Nah, misalkan juga kalian bisa membaca file-file dengan menggunakan program-program yang khusus untuk membaca, misalkan membaca file PDF, membaca file Word, bahkan kalian bisa juga di sana menggunakan untuk mengetik, ya. Nah, program A, program B, program C, banyak sekali program-program yang kalian bisa manfaatkan untuk kepentingan pembelajaran tentunya, ya. Nah, itulah namanya program. Jadi apa? Program itu adalah kumpulan maaf, adalah sekumpulan instruksi. Artinya kenapa program kalkulator bisa digunakan untuk menghitung? Jawabannya karena sudah terdapat di dalamnya instruksi-instruksi untuk melakukan proses pengolahan data, yaitu melakukan perhitungan aritmetik. Ya, tentunya ada batasan-batasannya.
instruksi-instruksi yang dimaksud di sini dikaitkan dengan materi pengembangan perangkat lunak adalah dalam bentuk sintak atau kode-kode dalam bahasa pemrograman. Oke, nanti tindak lanjut materi selanjutnya pasti kalian akan mendapatkan apa itu bahasa pemrograman atau apa itu kode-kode bahasa pemrograman ya. Ini secara umum dulu supaya kalian paham apa yang dimaksud dengan istilah program. Next. Selanjutnya adalah istilah aplikasi. Tadi sudah diterangkan bahwa banyak sekali program-program yang terdapat di komputer, kemudian di gadget, di handphone, ataupun di perangkat-perangkat lainnya yang tentunya dapat melakukan pekerjaan spesifik ya, sesuai dengan instruksinya tentunya. Nah, kumpulan dari program-program tersebut disimpan dalam sebuah wadah yang namanya aplikasi. Artinya aplikasi, kalau tadi program di dalamnya terdapat instruksi-instruksi, jadi kalau aplikasi di dalamnya terdapat program-program. Atau aplikasi adalah sekumpulan program singkatnya ya, seperti itu. Kemudian materi berikutnya adalah istilah software. Nah, software itu sendiri di dalamnya adalah program dan aplikasi. Ditambahkan tentunya ada yang namanya dokumentasi. Baik, kita review lagi. Program adalah rangkaian berupa instruksi-instruksi yang memiliki fungsi tersendiri untuk dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Ya, dieksekusi, istilah eksekusi itu dijalankan ya. Contoh dari program adalah program untuk menghitung luas segitiga. Tadi ya, untuk menghitung angka ya, aritmetik, untuk menghitung lingkaran, untuk mengolah kata, misalkan Microsoft Word, kemudian program untuk mengolah data, misalkan menggunakan Microsoft Excel, dan lain-lain. Kemudian, apa itu aplikasi? Aplikasi merupakan gabungan beberapa program yang memiliki fungsi yang luas atau kompleks dan mempunyai tampilan yang interaktif atau disebut Graphical User Interface atau GUI. Artinya pengguna berinteraksi, atau gini, kalian berinteraksi dengan gadget, dengan handphone, dengan komputer itu dengan perantara gambar, ada audio, ada video, ada animasi ya, sehingga lebih dikatakan lebih interaktif. Dan juga aplikasinya dapat berjalan di berbagai platform. Di antaranya adalah platform desktop, mobile, dan web. Nah, untuk memahami tentang apa itu desktop, mobile, dan web, ini ada di materi selanjutnya. Contoh dari aplikasi adalah aplikasi perkantoran yang tentunya pasti memuat program-program untuk keperluan pekerjaan perkantoran. Misalnya, ada yang namanya, yang sudah familiar nih, namanya Microsoft Office. Di dalamnya pasti terdapat program-program untuk mendukung pekerjaan perkantoran, yaitu yang termasuk keluarga atau aplikasi Microsoft Office. Di antaranya ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan lain-lain ya. Dan berikutnya contohnya adalah aplikasi desain grafis. Nah, programnya diantaranya ada yang namanya Corel Draw, ada yang namanya Photoshop ya, dan lain-lain. Juga
aplikasi bahasa pemrograman itu sendiri, yang di dalamnya terdapat program-program pemrograman ya yang banyak sekali ragamnya. Kemudian yang terakhir itu adalah istilah software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah aplikasi yang mempunyai dokumentasi seperti instruksi penggunaan untuk mempermudah pengguna. Dan juga yang lebih penting adalah ada dokumentasi pengembangan perangkat lunak dari awal sampai akhir, artinya dari mulai tahap analisis, desain, coding sampai ke maintenance ya. Dan juga memuat pembaharuan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang akan dibuat oleh developer atau pengembang aplikasi atau pengembang software. Dan kalian adalah calon-calon di dalamnya sebagai software engineer. Baik, dapat disimpulkan, diambil kesimpulan adalah program hanya sintak-sintak instruksi, sedangkan aplikasi merupakan kumpulan dari program yang ditambahkan dengan GUI ya untuk interaksinya. Dan software atau perangkat lunak adalah sebuah aplikasi dan terdapat dokumentasi. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu materi dasar dari pengembangan perangkat lunak dan game. Minggu depan kita akan membahas tentang materi kategori program. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.